Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sekar Trisadi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 28922502128. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Pak Darmainis, SEMM. Soal pertama, kompetisi semakin ketat, dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Apa akibat yang ditimbulkan dalam etika bisnis jika diabaikan? Berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Pembahasannya, penerapan bisnis yang tidak mengikuti aturan yang sudah menjadi ketentuan hukum tentu ada dampak negatifnya. Pelanggaran etika bisnis akan berhadapan dengan sanksi formal. Selain itu, perusahaan juga akan kehilangan kepercayaan baik dari pihak internal maupun eksternal. Perilaku bisnis yang tidak beretika ini secara eksternal akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan yang berakibat lanjut pada kekhawatiran rekanan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi. Secara internal, akan terjadi hilangnya rasa hormat dari karyawan terhadap atasan dan berakibat lanjut pada turunnya etos kerja karyawan. Akan butuh waktu dan biaya besar untuk mengembalikan kepercayaan publik dan karyawan terhadap perbaikan kualitas etika bisnis perusahaan. Maka sudah seharusnya hanya resiko keekonomianlah yang perlu menjadi tantangan dalam berbisnis. Karena etika dan hukum adalah bagian dari profesionalitas dan kepedulian sosial perusahaan, serta landasan yang tidak untuk ditawar, apalagi ditinggalkan, namun untuk dijalankan. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, mencuri ide bisnis. Salah satu pelanggaran kelas berat yang dilakukan oleh pesaing bisnis adalah mencuri ide bisnis. Tentunya risiko yang ditanggung akan sangat memberatkan apabila pemegang hak rahasia dagang menggugat perbuatan ini. Pelaku pencuri ide bisnis dapat dijerat sanksi pidana sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, penipuan. Esensi terpenting dalam usaha atau dagang adalah kejujuran dan dalam transaksi. Dalam banyak kasus transaksi secara online, penjual tidak transparan kepada konsumen. Dalam hal ini, penjual tidak jujur terhadap kondisi barang, tidak memberikan hak kepada konsumen sepenuhnya atas produk yang telah dibeli. Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi pihak konsumen dan konsumen dapat melakukan pengembalian barang atau berujung pada komplain konsumen yang berpengaruh pada rating toko jika toko tersebut online. Persoalan nomor 2. Salah satu masalah etika bisnis adalah suap atau bribery. Bagaimanakah praktik ini dijalankan? Bagaimana pula cara penanggulangannya? Berikut pembahasannya. Praktik suap-menyuap sudah menjadi hal yang sangat lazim di Indonesia. Ia dilakukan dalam rangka pencarian rente, menjaga keamanan bisnis, mempermudah perizinan, dan tentu ini sangat masalah besar, membebaskan diri dari jeratan hukum. Apapun kasus yang dihadapi, dengan jumlah uang yang sesuai, orang Indonesia bisa lepas dari jeratan hukum. Bahwa praktik suap ini marak di Indonesia mengindikasikan suatu hal. Praktek ini menguntungkan bagi kedua pihak yang bertransaksi. Bagi penyuap, tentu ia telah mengalkulasi apakah keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya suap yang dikeluarkan plus resikonya. Dan bagi yang disuap, apakah uang tersebut lebih besar dari resikonya. Artinya, melibatkan diri dalam praktik suap adalah suatu hal yang rasional dilakukan oleh semua agen yang terlibat di dalamnya. Mengesampingkan isu moral dan integritas manusia sesaat, ada satu fakta yang menyedihkan. Seorang pejabat atau pihak berwenang yang rasional akan menerima suap jika angkanya melebihi premi resiko. Kemungkinan ia tertangkap dan semua konsekuensinya. Bahkan jika ia tertangkap, ia pun bisa merogoh koceknya untuk menyuap orang yang menangkap dia.
misalnya pejabat KPK. Dan sedihnya lagi, pejabat KPK yang rasional juga akan menerima suap tersebut. Permainan insentif sebagai solusi ekonomi. Satu-satunya cara menghilangkan praktek penyuapan adalah dengan membuat tindakan menerima suap menjadi suatu tindakan yang irasional. Caranya adalah dengan membuat peraturan yang kira-kira bunyinya seperti ini. Jika pihak yang disuap melaporkan kejadian penyuapan tersebut kepada negara, ia berhak menyimpan uang suap tersebut dan mendapatkan kompensasi dari negara sebesar sekian persen dari uang suap tersebut sesuai kebutuhan yang berlaku, serta ia bebas dari segala ancaman hukum. Sementara itu, yang melakukan penyuapan dan akan mendapatkan hukuman yang sesuai ketentuan yang berlaku. Aturan ini mengubah secara fundamental konstelasi penyuapan yang terjadi. Jika tidak lagi rasional bagi si penerima suap untuk menerima uang suap tersebut, karena jika ia melaporkannya, ia akan mendapatkan sejumlah uang plus kompensasi yang besar dari negara. Tujuan uang kompensasi ini adalah untuk mengganjar kerepotan yang harus si penerima suap lalui dalam hal melaporkan ke negara. Ia juga berlaku sebagai insentif compatibility agar penerima suap tidak indifferent antara melapor atau tidak. Perhatikan ilustrasi kejadian di bawah ini. Abu Rizky adalah seorang pengusaha yang bergerak di berbagai bidang bisnis dari properti, telekomunikasi, dan sumber daya alam. Karena bisnisnya sukses dan sangat besar, ia pun harus membayar pajak yang jumlahnya mencapai 2 triliun rupiah. Ia mencoba membayar uang suap sebesar 30 miliar rupiah kepada Jayus, seorang pegawai pajak, untuk mengurangi besaran pajak yang harus ia bayar hingga hanya 500 miliar rupiah. Jika Jayus menerima tawaran ini, Abu Rizky akan mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 triliun rupiah dari berkurangnya pajak. Dan Jayus akan menerima uang sebesar 30 miliar rupiah dalam bentuk suap. Tanpa aturan yang disebutkan di atas, Jayus yang rasional akan menerima tawaran tersebut. Dengan aturan di atas, jika Jayus melaporkan dan membuktikan kepada negara bahwa Abu Rizky telah menyuap dia, maka Jayus dapat menyimpan uang suap tersebut dan mendapat kompensasi, misalnya 20% dari jumlah tersebut. Jayus yang rasional akan melaporkan jika uang premi 6 miliar rupiah tersebut sebanding dengan kerepotannya untuk membuktikan terjadi penyuapan. Abu Rizky yang rasional tidak akan mencoba menyuap Jayus dari awal, karena tahu Jayus punya insentif besar untuk melaporkan dirinya. Pentingnya lagi, metode ini dapat bekerja untuk berbagai kasus-kasus lain. Percayalah, menghentikan penyuapan semata adalah kemajuan fundamental bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Persoalan ketiga, bahaya rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang besar terhadap penerimaan pajak melalui bea cukai? Jelaskan. Berikut pembahasannya. Bagi para pelaku perusahaan rokok, mereka wajib memahami segala hal terkait pajak usaha rokok itu sendiri, termasuk adalah pajak rokok yang dibebankan kepada produsen rokok. Pajak rokok dapat diartikan sebagai pungutan atas bea cukai yang dipungut oleh pemerintah. Perhitungan pajak rokok yang digunakan selama ini menggunakan pengukuran berdasarkan harga jual eceran atau HJE. Sebagai contoh, jika HJE rokok dipatok 1.000 per batang, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Cukai rokok 40% dikalikan 1.000 sama dengan Rp400. Pajak rokok 10% dikali 400 sama dengan Rp40. Tarif sebesar Rp40 inilah yang masuk ke dalam kas pemerintahan daerah. Peraturan Presiden tentang pajak rokok. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Perpres ini merupakan perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN
dan erat hubungannya dengan pemanfaatan pajak rokok untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Melalui Perpres ini, pemerintah dapat menggunakan sebagian porsi pajak rokok yang menjadi hak pemerintah daerah baik provinsi, kota, dan kabupaten untuk dialokasikan ke program JKN, termasuk diantaranya untuk menutup defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menetapkan mekanisme pemungutan pajak rokok untuk JKN. Mekanismenya adalah 50% pajak rokok untuk daerah, sebanyak 75% akan diambil pemerintah pusat dan disalurkan ke program JKN. Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 102/PMK 07 tahun 2015 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok, pemerintah daerah telah diwajibkan untuk mengalokasikan 50% dari pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan. Terkait dengan penggunaan pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penerapan sudah sesuai dengan peraturan yang didukung oleh pemerintah daerah. Potensi pajak rokok untuk BPJS Kesehatan. Kementerian Keuangan menyatakan pemotongan pendapatan pajak rokok dari pemerintah daerah berpotensi memberikan kontribusi sebesar 1,1 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Pemotongan pendapatan pajak rokok hanya diperuntukkan bagi daerah yang belum melaksanakan integrasi jaminan kesehatan daerah atau JAMKesda ke BPJS Kesehatan. Mengacu pada data Kementerian Keuangan per Juni 2018, terdapat 289 daerah dari 542 pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban tersebut. Di antara 289 daerah tersebut, bahkan sebanyak 22 pemerintah daerah yang sama sekali belum mengintegrasikan JAMKesda dengan BPJS Kesehatan. Pajak rokok penyumbang besar penerimaan pajak. Sebagai salah satu penerima negara, pajak usaha rokok termasuk pajak rokok dan cukai rokok berperan sebagai salah satu penopang pendapatan negara dari sektor real. Hal inilah yang menjadikan rokok sebagai benda konsumsi yang di satu sisi membawa efek positif bagi keuangan negara, namun di sisi lainnya justru menimbulkan dampak negatif yaitu berbahaya bagi kesehatan. Pajak dan cukai rokok dipungut oleh negara sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendapatan negara. Penerimaan dari pajak dan cukai rokok ini cukup besar nilainya. Pada tahun 2015, rokok menjadi penyumbang pendapatan terbesar dari cukai sebesar 139,5 triliun rupiah. Penerimaan ini menjadikan hampir 96% penerimaan cukai negara didominasi oleh masukan dari sektor produksi tembakau. Dengan memahami pajak usaha rokok, salah satunya adalah pajak rokok dan cukai, maka Anda akan memahami pentingnya kedua pungutan tersebut pada sebatang rokok. Sejauh ini, rokok telah dianggap sebagai barang konsumsi sekunder, bahkan tersier. Karena itu, pemberlakuan pajak pada setiap bungkus rokok, bahkan per batang, memang sangat penting. Pemerintah menggunakan dana yang didapat dari pajak usaha rokok dan cukai sebagai bagian dari alokasi biaya kesehatan bagi para perokok. Soal yang keempat, masalah kelangkaan bawang putih yang memicu kenaikan harga bawang tersebut melanda Indonesia pada beberapa waktu lalu disebabkan oleh apa? Apa antisipasi pemerintah agar tidak terjadi masalah yang sama di periode mendatang? Pembahasannya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Herman Hairon, menyatakan ada 3 faktor penyebab naiknya harga bawang di pasaran dalam negeri, yakni ulah spekulan, distribusi impor tersendat, serta dampak dari pertumbuhan ekonomi. Faktor pertama karena permainan para spekulan yang sangat paham situasi pasar, kapan memasarkan produk bawang dan kapan tidak memasarkannya, kata Herman Hairon. Menurut Herman, faktor lainnya yang memicu kenaikan harga bawang
adalah tersendatnya distribusi impor karena sekitar 90% komoditas bawang yang beredar di pasar lokal adalah produk impor, sehingga memerlukan kepastian impor. Faktor lainnya, kata dia, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mencapai 6%, sehingga pertumbuhan konsumsi per kapita juga meningkat. Ini berdampak pada permintaan terhadap bawang, katanya. Solusi agar tidak terjadi pelonjakan harga. Herman mengatakan ada 3 solusi untuk mengatasi melonjaknya harga bawang, yakni menjerat para spekulan dengan sanksi hukum, menelusuri penyumpat komoditas impor, serta lembaga terkait melakukan update data sosial konsumsi rata-rata per kapita. Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan upaya menjerat para spekulan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Undang-undang tersebut menegaskan seseorang yang dengan sengaja melakukan penimbunan dan menyebabkan harga pangan tinggi dan merugikan masyarakat dapat diberi sanksi administrasi, denda, dan pidana. Kedua, menelusuri penyumbat komoditas sehingga dapat dipastikan pasar merespon terhadap harga. Selanjutnya, secara bertahap melakukan perbaikan sesuai dengan rencana strategis pemerintah untuk pangan, menuju kedaulatan pangan, katanya. Herman juga mengusulkan agar Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik segera melakukan update data terkait kebutuhan konsumsi rata-rata per kapita sehubungan dengan tingginya pertumbuhan konsumsi masyarakat untuk komoditas tertentu. Pertanyaan yang kelima, apa strategi yang dilakukan Jerman, Prancis, dan Indonesia untuk memerangi korupsi? Mengapa Indonesia masih terkendala sementara di dua negara lain disebut relatif sukses? Yang pertama, membahas dari negara Jerman. Jerman memiliki akuntabilitas yang paling tinggi di antara negara lainnya karena korupsi di sana cukup terkendali. Terbukti dengan tidak didirikannya auxiliary body sehingga menunjukkan hukum sebagai entitas independen di Jerman telah dapat mengendalikan kasus korupsi. Korupsi di Jerman cenderung stabil. Strategi pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah Jerman menegakkan pada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilakukan melalui kebijakan dari pemerintah dan pembentukan entitas hukum yang independen. Pemberantasan korupsi di Jerman juga dibantu oleh peran serta civil society. Misalnya GTZ, masyarakat, misalnya aktivis dari korupsi seperti Wolfgang atau partai politik seperti Hans Seyde-Stiftung. Kemudian membahas dari negara Prancis. Prancis memiliki akuntabilitas di atas Indonesia, tetapi di bawah Jerman, karena kasus korupsi di sana masih cukup tinggi. Salah satu pemimpinnya pun menjadi tersangka kasus korupsi. Secara umum, pemerintah Prancis memiliki niat yang kuat untuk memberantas korupsi di negaranya. Namun demikian, hal tersebut tidak terlepas dari kecacatan beberapa oknum pemerintah yang memanfaatkan jabatan mereka untuk melakukan korupsi. Di samping itu, lingkungan non-pemerintah secara penuh mendukung proses pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya lembaga-lembaga yang bersedia bekerja sama dengan institusi anti korupsi milik pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Lebih dari itu, masyarakat Prancis sudah memiliki kesadaran bahwa korupsi merupakan sebuah hal yang tidak baik. Kemudian pembahasan dari Indonesia. Indonesia memiliki akuntabilitas paling rendah. Hal ini terbukti dengan masih tingginya kasus korupsi di Indonesia yang membuktikan dengan ranking Indonesia yang masih di posisi 111. Korupsi di Indonesia adalah korupsi yang paling parah. Strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia dilakukan melalui pembentukan strategi nasional untuk memberantas korupsi. Selain itu, Indonesia membentuk negara extra body, yaitu KPK. Indonesia pun telah memiliki undang-undang tipikor yang akan tetapi strategi pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung kurang efektif jika dibandingkan dengan negara Prancis dan Jerman. Kendala Indonesia dalam menangani kasus korupsi.
Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi antara lain berupa struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklarifikasikan ke dalam merugikan uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembenturan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerjasama internasional dan regulasi yang harmonis. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.